Film ini dimulai di sebuah bioskop yang terlihat sedang ramai pengunjung karena diketahui kalau malam ini adalah waktu penayangan film horor yang sedang ditunggu-tunggu warga kota setempat. Di sana ada seorang sepasang kekasih yang bernama Maureen dan Phil. Jadi mereka ini berniat menonton film yang penuh kontroversi tersebut. Gimana enggak? Jadi film yang akan mereka tonton ini diangkat dari kisah Sydney 1 tahun yang lalu, atau bisa dibilang film Scream yang pertama. Tak berapa lama, sampailah Maureen dan Phil di dalam ruangan bioskop. Dan terlihat kalau semua pengunjung sedang menggunakan topeng psikopat dan membawa pisau mainan. Di tengah-tengah ketegangan menonton film itu, Maureen meminta uang ke Phil untuk membeli popcorn dan minuman ringan. Ketika Maureen akan kembali dan masuk ke dalam ruangan bioskop, secara tiba-tiba Maureen dikagetkan dengan ulah Phil. Di sini Phil berkata kalau dia akan pergi ke toilet. Di toilet, Phil agak sedikit kesal karena dia harus menunggu 2 orang di depannya yang sedang buang air kecil. Karena sudah tidak tahan, Phil pun memilih untuk masuk ke dalam ruangan di toilet. Tapi secara tiba-tiba, Phil dibuat penasaran dengan suara di sebelahnya. Karena hal itu, Phil mencoba menguping dan secara mengejutkan, kemudian kita beralih kembali ke Maureen. Tak berselang lama, manusia bertopeng itu datang dan menyamar dengan menggunakan pakaian Phil. Awalnya Maureen tak curiga dengan pria itu. Sampai pada akhirnya, Maureen tak sengaja menyentuh darah yang seketika membuat Maureen langsung berteriak histeris. Pria bertopeng yang melihat tak tinggal diam. Dan secara mengejutkan, dia langsung menusuk Maureen secara membabi buta. Anehnya, penonton di sana tak ada yang menyadari kalau Maureen sudah sekarat. Sampai di mana, Maureen pun naik ke depan layar, dan setelahnya Maureen pun harus kehilangan nyawanya. Dan film Scream 2 pun baru dimulai. Film berlanjut di sebuah sekolah film, yang mana juga diketahui kalau Sydney sekarang bersekolah di sekolah itu. Di sini Sydney punya teman sekamar yang bernama Haley, yang juga merupakan teman dekatnya. Setelahnya, Sydney melihat sebuah berita wawancara yang menampilkan seorang mantan narapidana bernama Cotton. Jadi kalau kalian sudah nonton film pertamanya, pasti kalian tahu siapa Cotton ini. Sedikit informasi, Cotton adalah pria yang dipenjara karena dituduh sebagai pembunuh ibu dari Sydney. Tapi sayangnya, tuduhan itu salah, karena Cotton tak terbukti membunuh ibu Sydney. Karena hal itu, Sydney pun merasa bersalah karena menuduh orang yang salah. Ketika Sydney bersiap untuk mandi, secara tiba-tiba, seorang temannya datang dan menyuruh untuk melihat berita di TV. Di sini, Sydney dan Haley menjadi terkejut mendengar berita kematian Maureen dan Phil, yang ternyata mereka adalah teman sekolah Sydney. Setelahnya, Sydney mendatangi Randy untuk membahas kematian Maureen dan Phil. Di sini Sydney beranggapan kalau teror manusia bertopeng itu datang lagi. Tapi tidak dengan Randy yang menganggap kalau itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Lalu kita diperlihatkan dengan Gail, seorang wartawan yang juga sekarang menjadi penulis terkenal karena berhasil mengungkap kasus Sydney di film sebelumnya. Terlihat di sana kalau Gail didatangi seorang pemuda bernama Joel yang merupakan rekan kerja barunya. Tak lama setelahnya, Gail didatangi seorang wanita bernama Debbie Saul yang mengaku sangat mengagumi buku-buku yang ditulis Gail. Terlihat di sini kalau Debbie ingin meminta tanggapan Gail atas kasus kematian semalam. Namun sayangnya, Gail tak menyambut pertanyaan Debbie itu. Seorang kepala polisi sedang membuat konversi pers atas kasus kematian semalam. Di sini Gail sempat bertanya, apakah itu ada hubungannya dengan pembunuh berantai beberapa tahun yang lalu? Dan kepala polisi berkata kalau mereka belum bisa membuktikannya. Di sisi lain, Sydney bertemu dengan Dewi, yang juga merupakan kakak dari Tatum, teman Sydney yang harus mati di film pertama. Di sini mereka saling bertanya kabar satu sama lain. Dan di sini Sydney menceritakan kalau dia sudah punya pacar baru bernama Derek. Dewi memberikan pesan kepada Sydney untuk selalu berhati-hati, dan Dewi juga berjanji akan selalu berada di tempat itu untuk memastikan kalau Sydney baik-baik saja. Sebelum kita lanjut, kita kenalin dulu kalau pria ini bernama Derek, pacar dari Sydney.
Dan pria satu ini bernama Mickey yang juga teman Sydney. Why don't you just leave her alone? Pada malam hari, Sydney dan Haley mendatangi sebuah pesta. Sementara di sisi lain, ada seorang gadis bernama Cici yang sedang sibuk teleponan. Di tengah-tengah obrolan, Cici mendapatkan panggilan misterius dari seorang pria. Seketika, Cici menjadi terkejut begitu mendengar ancaman dari pria itu yang ingin membunuhnya. Jelas saja Cici pun menjadi takut dan panik mendengarnya. Setelahnya, Cici mencoba menghubungi keamanan kampus karena juga diketahui kalau Cici ini berada di asrama dan sendirian karena semua teman-temannya berada di pesta. Namun sayangnya, Cici tidak bisa tersambung. Dan tiba-tiba, Cici dikagetkan dengan kemunculan temannya. Rupanya wanita ini baru saja ingin pergi ke pesta. Dan ketika sedang sibuk mengobrol, mereka tidak menyadari kalau pria bertopeng itu masuk ke dalam sana. Setelah kepergian temannya, Cici pun sekarang benar-benar sendirian. Dan di saat yang bersamaan, Cici kembali mendapatkan panggilan telepon dari pria tersebut. Cici yang panik mencoba menyalakan alarm. Namun sayangnya itu terlambat. Karena secara tiba-tiba, pria bertopeng itu langsung muncul dan menyerang Cici. Terjadi kejar-kejaran di antara mereka. Tapi sayangnya, Cici harus tertangkap dan kehilangan nyawanya. Beberapa saat kemudian, para polisi pun datang ke TKP dan membubarkan pesta para remaja itu. Sydney yang baru saja ingin pergi dari sana, secara tiba-tiba mendengar suara telepon yang berbunyi. Awalnya Sydney tidak ingin mengangkat telepon itu. Tapi kemudian, Sydney berubah pikiran dan merasa kalau dia harus mengakhiri semuanya. Ketika Sydney sedang mencaci maki pria tersebut, tiba-tiba terjadilah kejar-kejaran antara Sydney dan pria bertopeng itu. Untung saja, Sydney berhasil lolos dan bertemu dengan Derek di halaman belakang. Tapi rupanya Derek tak diam begitu saja. Dan secara spontan, Derek langsung masuk ke dalam rumah itu. Tak berselang lama, Dewi pun tiba untuk melihat keadaan Sydney. Sampai pada akhirnya, Dewi menemukan Derek yang sudah terluka. Singkat cerita, Sydney sedang berada di ruang teater bersama dengan gurunya. Di sini Sydney sempat berkata kalau dia tidak bisa melanjutkan peran yang harus dia mainkan di teater itu. Jelas saja, hal itu disebabkan dengan kejadian mengerikan beberapa hari terakhir. Tapi setelah mendapatkan nasihat dari gurunya, Sydney pun mengurungkan niatnya dan memilih untuk melanjutkan peran teater itu. Latihan teater pun dimulai. Terlihat di sana, Sydney menjadi pemeran utama dengan beberapa penari bertopeng. Di tengah-tengah latihan, Sydney menjadi panik dan ketakutan. Karena beberapa kali, Sydney melihat kehadiran pria psikopat bertopeng itu. Di sebuah taman, terlihat ada Gail, Randy, Dewi, dan Joel. Di sini mereka sedang membahas dan menebak-nebak kira-kira siapakah pelaku di balik pria bertopeng itu. Di tengah-tengah obrolan, mereka pun mendapatkan panggilan misterius yang jelas saja itu dari pria bertopeng itu. Karena mengetahui kalau pria bertopeng itu ada di sekitar mereka, Dewi pun mengajak Gail untuk mencari pria tersebut. Sementara Randy disuruh untuk terus berbicara dengan pria itu. Mereka pun mulai mencari orang yang menggunakan telepon. Namun sayangnya mereka tidak bisa menemukan keberadaan pria bertopeng itu. Sampai pada akhirnya Randy kehabisan kesabaran dan mencaci maki pria tersebut. Dan kemudian Dewi dan Gail pun sangat terkejut melihat keadaan Randy yang sudah tidak bernyawa. Ada momen ketika Cotton menemui Sydney di perpustakaan. Terlihat di sini kalau Cotton ingin memaafkan Sydney atas tuduhan pembunuh ibunya, tapi dengan satu syarat, di mana Cotton meminta Sydney muncul di acara wawancara bersama dirinya untuk membersihkan namanya. Tapi sebenarnya, tujuan utama Cotton memberikan syarat itu adalah karena uang dan popularitas yang diinginkan. Sayangnya, Sydney menolak tawaran Cotton dan hal itu membuat Cotton kehilangan kesabaran. Ya akhirnya, Cotton pun harus ditahan petugas. Cotton pun melakukan pembelaan diri dengan berkata kalau dia hanya berbicara dengan emosi. Dan Cotton pun berjanji tidak akan mengulanginya. Karena kesalahan yang biasa dan tak adanya korban,
Cotton pun dibebaskan. Pada malam harinya, Dewe dan Gale berada di ruangan sekolah untuk mencari beberapa petunjuk baru. Terlihat di sana kalau mereka memutar beberapa kaset rekaman milik Gale. Sampai pada akhirnya, Gale menyadari kalau rekaman yang mereka putar itu bukan miliknya. Dan benar saja, dari kejauhan, pria bertopeng itu sedang memperhatikan mereka. Dewe yang menyadarinya pun mencoba mengejar pria bertopeng itu. Tapi sayangnya, lagi-lagi mereka kehilangan jejak. Dan kemudian Gale pun berlari untuk menyelamatkan diri dari kejaran pria bertopeng itu. Di dalam sebuah ruangan, Gale mencoba bermain kucing-kucingan dengan pria tersebut. Untung saja Gale mampu bersembunyi secara perlahan. Tapi sayangnya, Gale masuk ke dalam sebuah ruangan yang ternyata buntu. Sementara Dewe berhasil menemukan keberadaan Gale. Dikarenakan ruangan itu kedap suara, Gale pun tidak bisa mendengar suara teriakan dari Dewe. Dan secara tiba-tiba, setelah berhasil menyerang Dewe, pria bertopeng itu ingin kembali menyerang Gale. Untung saja Gale mampu menahan pintu itu, yang akhirnya membuat pria bertopeng itu melemparkan beberapa barang ke arah kaca yang tak bisa ditembus. Sampai pada akhirnya, pria bertopeng itu hilang entah kemana. Di sisi lain, Sydney dan Haley sedang bersiap untuk pergi ke tempat rahasia yang sudah disiapkan polisi, dengan tujuan untuk mengamankan nyawa Sydney. Setelah kepergian Sydney, tiba-tiba muncul pria bertopeng yang langsung menghadang Derek. Untung saja, ternyata itu hanya teman-temannya yang ingin mengajak Derek ke pesta. Sementara Sydney dan Haley sedang di dalam perjalanan. Di tengah perjalanan, mereka sempat mengobrol. Secara mengejutkan, pria bertopeng itu muncul dan langsung membunuh dua polisi tersebut. Pria bertopeng itu pun membawa mobil yang digunakan Sydney. Tapi karena satu polisi masih tersangkut di bagian depan mobil, pria bertopeng itu mengendarai mobil itu secara ugal-ugalan. Sampai pada akhirnya, mobil itu pun menabrak. Menyadari kalau pria bertopeng itu sedang tidak sadar, Sydney pun mengajak Haley untuk pergi dari sana dengan melewati pintu depan secara perlahan-lahan. Ketika mereka sudah berhasil keluar dan pergi dari sana, tiba-tiba Sydney ingin kembali ke mobil itu untuk melihat siapa orang di balik topeng. Tapi anehnya, ketika Sydney kembali, pria topeng itu sudah menghilang. Dan kemudian, setelahnya, Sydney sudah sampai di ruangan teater. Di sana Sydney menemukan Derek dalam keadaan terikat dan tak sadarkan diri. Di saat Sydney ingin melepaskan ikatan Derek, secara tiba-tiba pria bertopeng itu muncul. Di sini, pria bertopeng itu menunjukkan siapa dia sebenarnya. Dan ternyata dia adalah Mickey, teman mereka sendiri. Mickey mencoba menghasut Sydney dengan mengatakan kalau Derek juga pelaku di balik pria bertopeng. Jelas saja, Sydney pun mulai terhasut dan menganggap kalau Derek adalah penjahat psikopat. Tapi ketika Sydney sedang lengah, tiba-tiba Derek pun harus tewas. Dan tentu saja, Sydney merasa menyesal karena mendengar ucapan dari Mickey. Ada momen ketika Mickey sedang lengah, dan di saat ada kesempatan, Sydney langsung melakukan sedikit perlawanan. Tapi sayangnya, usaha Sydney tidak membuahkan hasil, dan tetap saja Mickey berhasil memojokkannya. Setelahnya, Mickey pun berkata kalau sebenarnya dia tidak sendiri. Dan benar saja, seseorang pun langsung muncul yang ternyata dia adalah... Rupanya, dia adalah Nyonya Loomis, seorang wanita yang sebelumnya mengaku sebagai wartawan dan sangat mengagumi Gale. Jadi Loomis ini, ibu dari Billy, pacar Sydney, sekaligus pria bertopeng di film pertama. Di sini pun diketahui kalau semua itu didasari balas dendam Loomis karena sudah kehilangan anaknya. Tapi rupanya Loomis tak puas sampai di situ, karena secara mengejutkan dia langsung menembak Mickey untuk menghilangkan saksi. Kemudian terjadi pertarungan sengit antara Sydney dan Loomis. Untung saja, dengan keahliannya,
Sydney mampu memberikan perlawanan dengan menggunakan beberapa barang yang ada di ruangan itu. Sydney merasa kalau kondisi sudah aman, mencoba pergi dari sana. Secara tiba-tiba, Loomis muncul kembali dan berhasil memojokkan Sydney. Di saat yang bersamaan, Cotton pun datang dengan menodongkan senjata. Di sini pun terjadi obrolan panjang lebar. Sampai pada akhirnya, Cotton menanyakan kembali soal tawaran yang diberikan ke Sydney untuk muncul di acara wawancara. Dengan pertimbangan yang matang, Sydney pun menyetujui tawaran Cotton, dan ini yang terjadi. Setelahnya, Sydney pun berhasil selamat berkat bantuan dari Cotton. Begitu juga dengan Gale yang sedikit mengalami luka tembak di bagian perutnya. Film pun ditutup dengan para petugas yang mulai berdatangan untuk mengamankan TKP. Dan terlihat juga kalau Dewi masih hidup dari tragedi itu. Sementara Cotton pun mulai mendapatkan popularitasnya dengan didatangi banyak wartawan. Dan kemudian, film pun berakhir.